Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nah, untuk belajar lebih detailnya, nah itu kan ada ayat paralelnya, Bapak Ibu ya. Matius 8 ayat 23 sampai 27, lalu Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Nah, ini sebaiknya memang dibaca bersamaan ya, setelah Markus, Matius, Lukas. Tapi di malam ini kita tidak baca semua. Nanti di rumah ya, di kesempatan setelah ini bisa dibaca kembali, entah malam nanti atau besok dan seterusnya. Supaya apa? Dari kisah itu ya kita bisa mengerti maknanya lebih dalam lagi apa. Nah, saya beri judul yaitu Yesus berkuasa atas alam. Nah, sesuai dengan gambarnya, Bapak Ibu, saya berusaha cari gambarnya supaya mempermudah kita ya, mengingat peristiwa atau bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari. Nah, ceritanya apa? Dari gambar itu kita sudah tahu walaupun tidak membaca secara keseluruhan. Betul ya, saudara-saudara? Dari kisah itu kita tahu bahwa Yesus dengan para murid, ya saudara, ada di atas perahu, kemudian perahunya diterpa oleh angin gelombang ya. Kata firman Tuhan seperti itu. Nah, jadi untuk mengingat, mempermudah, saya berusaha cari gambar supaya kita lebih mudah, saudara. Nah, coba kita baca dulu. Ya, silakan Bu Elin membacanya ya seperti biasa, saudara. Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Silakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Mulai tertidur di buritan di sebuah tilam. Ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, terima kasih, saudara. Dari kisah ini kita bisa melihat, ya, saudara. Nah, Yesus yang mengajak para murid untuk naik perahu, ya. Di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi kita bisa merenungkan di sini para murid diajak Yesus untuk naik perahu, ya, dikatakan bertolak ke seberang. Nah, ketika Yesus memerintahkan para murid untuk naik perahu mengikutinya, maka kita bisa melihat ada kesukaran, ada masalah, yaitu apa? Bentuk angin badai yang terjadi dan menimpa mereka. Nah, ini saudara poinnya ya. Jadi Yesus mengajak para murid, saudara, dengan kata lain para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, tentunya gimana? Kalau dekat dengan Yesus, bersama dengan Yesus, mungkin kita beranggapan apa? Pasti enak, nyaman, gitu ya. Apalagi ada ayat di Mazmur berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah pertolonganku," katanya begitu. Tapi kita lihat di sini, dekat Yesus, bersama dengan Yesus, saudara, mengalami kesukaran. Ya, nah, sebab ada ajaran yang mengatakan apa, saudara? Kalau bersama dengan Yesus, ya, mengikuti Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, maka semuanya pasti berjalan dengan lancar, aman, tanpa masalah. Nah, gitu ya, saudara. Sekali lagi, ya, ada ajaran yang mengatakan kalau dekat Tuhan bersama Yesus, pasti semuanya baik-baik saja. Ya, semuanya lancar, berjalan tanpa masalah. Tapi lihat, di dalam perikop ini kita belajar, buktinya waktu Yesus bersama dengan para murid, mereka juga ditimpa dengan masalah, saudara. Nah, jangan sampai kita salah mengajak orang, menginjili orang yang mengatakan, "Ayo percaya Yesus." Ya, ayo percaya kepada Tuhan Yesus.
ya, nanti kita akan mengalami kehidupan yang lebih enak, lebih nyaman dibanding sekarang. Nah, ini salah, saudara-saudara. Salah. Kenapa salah? Karena ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa bersama dengan Yesus, bahkan Yesus yang memerintahkan para murid. Para murid taat kan di sini, saudara. Ketika para murid taat pun bukan berarti tidak mengalami masalah, tidak. Ya, apalagi yang tidak taat. Mungkin orang berkata begitu ya, tidak taat Tuhan, tidak taat firman, pasti ditimpa lebih berat lagi. Tapi hari ini kita melihat taat firman pun para murid juga mengalami masalah, yaitu angin tofan tadi ya, gelombang ombak itu tadi. Oke, sekarang kita melihat yang pertama, saudara. Di dalam ayat yang ke-38 tadi dikatakan Yesus tertidur. Nah, kenapa kok sampai Yesus tidur ya, saudara? Dalam keadaan diombang-ambingkan gelombang, ya, saya berusaha cari gambarnya seperti itu, saudara ya. Yesus tertidur, lalu angin badai, saudara, ya, gelombang, ombak seperti itu. Bahkan airnya kata Alkitab mau masuk ke dalam perahu. Nah, kita ingat satu kisah yang sama di kitab Yunus. Betul ya, saudara? Yunus waktu melarikan diri, disuruh Tuhan melarikan diri, lalu dia naik perahu, naik kapal, kata Alkitab diterpa angin gelombang juga. Dan Alkitab mengatakan Yunus juga tertidur dengan nyenyak. Wah, saudara, mungkin kita berpikir ini kategori apa ya? Dalam keadaan seperti itu kok bisa tidur nyenyak? Mungkin ada di antara kita yang seperti itu, tidak peduli keadaan di luar, waktunya tidur bisa nyenyak, saudara ya. Nah, kenapa? Ya, sederhana, terlalu capek ya, saudara ya. Kan Yesus itu pagi-pagi buta, sebelum melakukan aktivitas sudah bangun berdoa. Lalu sepanjang hari, Alkitab mengatakan dia melayani, berjalan, berkeliling, mengajar, ataupun melakukan mujizat, ya, menolong orang sakit, menyembuhkan, memberi makan, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bayangkan, saudara, bahkan sampai malamnya, saudara. Nah, jadi kalau mau jujur, waktu tidurnya kurang, iya bisa, waktu tidurnya kurang. Makanya ketika ada di dalam perahu, Yesus tertidur dengan nyenyaknya, saudara. Tapi kita bisa melihat, perahu para murid ditimpa angin badai seperti itu, dan kita bisa merenungkan, apakah Yesus tidak mengetahui keadaan sekelilingnya? Waktu Yesus tidur, apakah ia mengetahui keadaan sekelilingnya? Kalau kita mungkin tidak tahu. Tapi kalau Yesus, saudara, dia tahukah apa yang dialami? Nah, kalau satu sisi kita melihat Yesus adalah Tuhan, adalah Allah yang berkuasa, ya pasti dia tahu kan, saudara. Tapi jangan lupa, ketika kita belajar Alkitab, Yesus itu Allah, dia juga manusia yang sama dengan kita. Ya, saudara. Kalau kita tidur, kita juga tidak mengetahui keadaan sekeliling kita. Iya, saudara. Tapi coba, saudara. Bila keadaan tidur, pasti tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tetapi Yesus berbeda. Nah, maafkan pakai istilah teologi ya, hakikat ilahinya. Wah, apa itu, saudara ya? Divine nature, tetap mengontrol dirinya meskipun tertidur. Ia dapat mengontrol sekelilingnya. Kenapa? Karena dia itu Allah pencipta, jadi sebenarnya tahu ya keadaan sekelilingnya, dia tahu. Tapi dalam bagian ini kalau saya merenungkan, kita merenungkan bersama ya, Yesus itu ingin melihat para murid itu seperti apa. Nah, nanti kita akan melihat para murid kan sebagian besar sebenarnya nelayan. Nelayan profesional kan begitu ya, berpengalaman, saudara. Dan Yesus itu siapa? Saudara, apakah punya background sebagai nelayan? Tidak. Justru dia adalah tukang kayu, ya, saudara, kalau kita lihat. Oke, sekarang yang kedua, saudara. Para murid membangunkan Yesus di situ. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, itu ayat berikutnya mengatakan seperti itu. Nah, kenapa, saudara? Apakah di dalam bagian ini para murid langsung membangunkan Yesus? Atau membiarkan Yesus tidur? Nah, karena para murid adalah nelayan, nah, saya bisa merenungkan ini, saudara. Para murid itu sudah menggunakan ya segenap kekuatannya untuk melawan badai karena sebagian dari mereka adalah nelayan. Jadi seolah membiarkan Yesus tidur, biarkan saja. Mungkin kasihan, Yesus capek sudah melayani, biarkan tidur. Atau yang kedua, saudara, para murid ini adalah nelayan. Jadi mau menggunakan segenap kekuatannya, bahkan mengandalkan kekuatannya untuk mengatasi masalah itu. Tetapi ketika tidak bisa, barulah
membangunkan Yesus ya, saudara. Setelah kekuatan mereka tidak dapat menyelamatkan, tidak sanggup menolong, kemudian barulah mereka mengingat Yesus. Nah, apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan Yesus dijadikan cadangan. Kalau yang lain sudah tidak bisa menolong, barulah ingat Yesus. Kalau semuanya itu sudah tidak bisa mengatasi, barulah ingat Yesus. Ada orang Kristen yang tipe seperti ini, saudara. Punya kekayaan, ya kekayaannya diandalkan. Punya duit banyak, saudara, ya duitnya. Apalagi masa COVID, ya saudara, sakit. Lalu duitnya banyak, ya sudah masih bisa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah nggak bisa berbuat apa-apa, saudara, barulah ingat Yesus. Ya mungkin bisa juga begitu ya, saudara. Dengan kata lain, terlambatlah, rumah sakitnya penuh dan lain sebagainya. Jadi artinya secara sederhana, kadang-kadang kita memperlakukan Yesus sama seperti para murid memperlakukan Yesus. Seolah-olah membiarkan Yesus tertidur. Ya, kami ini nelayan, kami bisa, kami mampu, kami sanggup mengatasi, saudara. Nah itu kan pikiran manusiawi kita begitu ya, saudara. Aku punya segalanya, aku bisa melakukan apa saja. Tetapi ketika semuanya itu tidak bisa menolong, nah seperti para murid, barulah ingat Yesus. Bahkan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah awal-awal kenapa tidak ngomong seperti ini, saudara? Nah biarlah kita bisa mempelajari ya, sikap kita yang kadang-kadang juga seperti sikap para murid, saudara. Ya, lalu yang ketiga, saudara. Markus 4 ayat 39 sampai ayat yang ke-40 ya. Ketakutan para murid itu dihubungkan dengan tidak percaya. Nah, Yesus menegur. Kalau sudah lihat, saya ulang ayat 39 dan 40, mulai 38. Markus 4. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardai angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, yang ketiga kita merenungkan, ternyata ketakutan para murid dihubungkan dengan yang namanya ketidakpercayaan. Nah, apakah ketakutan itu suatu dosa, saudara? Ya, ternyata Wahyu 21 ayat 8 kurang percaya disebut dosa. Ya, saudara, ketakutan ya adalah dosa. Tapi Wahyu itu takutnya sebenarnya takut apa? Kalau saudara lihat, ini beda konteksnya ya. Kalau di dalam surat Wahyu itu yang disebut orang-orang yang takut atau penakut yang akhirnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga itu sebenarnya takut mengakui Yesus, mengakui imannya kepada Kristus di tengah pemerintahan Romawi yang sangat kejam pada saat itu. Jadi menyangkali Yesus, saudara. Ya, karena penganiayaan, percaya Yesus apa tidak? Oh, aku akhirnya nggak percaya. Nah, itu saudara. Akhirnya dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, jadi kalau baca firman Tuhan begitu ya. Kata yang dipakai sama, tapi sebenarnya artinya berbeda dari konteksnya. Ya, itu contoh saja. Tapi apakah ketakutan dalam hal ini adalah dosa? Saudara, kita lihat para murid Tuhan ternyata ketakutan melebihi dari imannya. Makanya saudara-saudara disebut berdosa. Kenapa? Sudah bersama dengan Yesus kok masih takut. Dekat dengan Yesus kok masih takut, saudara-saudara. Yesus sudah bersama-sama di dalam perahu, ya, di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya. Kenapa masih takut? Makanya Yesus menegur, hei kamu orang-orang yang tidak percaya atau kurang percaya. Saudara. Ya, makanya Tuhan ingatkan lagi. Ya, Tuhan Yesus bersama dengan kita, sebenarnya kita tidak boleh takut yang berlebihan seperti ini, saudara. Nah, iman kita harus lebih besar dari ketakutan atau kekhawatiran kita. Nah, ini yang harus diingat, saudara. Makanya Yesus ada bersama-sama para murid. Ini yang penting. Tapi kadang-kadang kita seperti para murid mengalami yang namanya ketakutan ketika melihat sekeliling keadaan, ya, kondisi yang sedang kita hadapi. Saudara. Lalu yang keempat, yang terakhir ya. Akhirnya angin itu taat kepada perkataan Yesus. Ketika Yesus tadi berkata diam, tenanglah, maka angin dan tofan itu tadi reda ya.
Nah, ini menunjukkan bagian sangat penting, saudara. Yesus bukan sekedar manusia, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Karena ia yang berkuasa atas alam ciptaannya, saudara. Penyebab orang percaya tidak dapat mengatasi persoalan hidupnya adalah kurangnya pengenalan akan Tuhan, sehingga menyebabkan kurang atau tidak percaya. Makanya setiap Rabu malam kita bertemu supaya kita semakin mengenal Tuhan, yaitu mengenal firman-Nya. Dan yang terpenting, saudara, kita bisa melihat ternyata para murid menjadi kenyataan bahwa pengenalannya akan Tuhan. Coba saudara, sudah bersama dengan Yesus ya kemana-mana melayani, saudara, para murid mengatakan apa? Ayat 41. Ketika angin dan danau itu tenang, saudara, para murid berkata, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Coba saudara bisa merenungkan ya, sudah bersama Yesus pun ternyata masih ragu juga. Yang kita ikuti ini sebenarnya siapa? Tuhan yang berkuasa atau manusia yang bagaimana? Ya, sama ya Bapak Ibu, dalam hidup kita sehari-hari. Sudah bersama-sama dengan Yesus, sudah mengaku sebagai orang Kristen, saudara, kadang-kadang pengenalan kita akan Tuhan juga seperti para murid. Sebenarnya Yesus ini siapa ya? Kok aku tidak bisa mengenal dia lebih lagi, kurang mengenal dia dan lain sebagainya. Apalagi kalau dihubungkan dengan persoalan dan pergumulan hidup kita. Nah, apalagi Tuhan seolah-olah diam, tidak segera menolong, saudara, sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Kok rasanya lama sekali, jangan-jangan Tuhan sudah tidak ada, dia jangan-jangan sudah terlalu jauh dalam hidup kita. Nah, itu sikap ya, kekhawatiran, ketakutan, saudara. Tapi hari ini kita diingatkan, bersama dengan Yesus ada yang namanya ketakutan, kekhawatiran terhadap keadaan sekeliling, tapi jangan takut, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa bisa berkata, diamlah, tenanglah. Ketika Tuhan mengatakan, diamlah, tenanglah, benar-benar ada ketenangan, kedamaian bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya serahkan Pak Sarip.